bisa laksanakan, seluruh urusan bakal mudah bagi kita. Tapi kalau satu ini tidak kita penuhi, kita abaikan, malah kita memiliki hal yang sebaliknya, maka seluruh kemudahan Allah cabut. Allah berikan kesulitan dalam kehidupan kita di berbagai macam segi. Sulit belajar, sulit mencari waktu luang. Sekali ada waktu luang belajar, sulit untuk faham. Mencari rizki, sulit untuk dapat rizki. Ada urusan yang harus dikerjakan, sulit diselesaikan. Macam-macam. Kalau apa? Kalau satu syarat ini tidak terpenuhi. Jadi raih satu syarat ini, Allah mudahkan seluruh urusan kita dari seluruh segi. Apakah satu hal ini? Satu hal ini adalah takwa, itu saja. Raihlah ketakwaan, seluruh urusan akan mudah. Jadilah kita orang yang bertakwa, maka seluruh kesulitan hidup akan Allah cabut dari diri kita. Kenapa? Karena itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya ini mudah. Apapun yang kita kerjakan, Allah permudah gitu. Makanya tak heran kalau salah satu dari wujud nyata dari ketakwaan adalah menolong sesama manusia, mempermudah urusan mereka, menutup aib-aib mereka, maka Allah akan memberikan balasan seperti amal yang kita lakukan. Man yassara musliman yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusan dia dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia sampai akhirat. Terus man anzara mu'siran. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir. Mu'sir itu orang yang kesulitan ketika membayar hutang. Dia punya hutang ke kita, sulit membayar, kita kasih kelonggaran. Kapan kamu bisa bayar? Minggu depan. Saya kasih waktu 1 bulan. Bulan berikutnya ternyata belum bisa bayar, nggak apa-apa, tenang saja. Sesenggangnya selapangnya. Pokoknya diberi tempo. Kalau kita melihat, dia nggak punya kemampuan untuk melunasi, lunas sudah, diinfakkan, disodakohkan. Nah, siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan dalam bayar hutang, Allah akan bebaskan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Lihat, ini aplikasi dari ketakwaan. Wujud nyata dari ketakwaan. Menolong orang, memberikan kemudahan ke orang, menutup aib orang, Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut. Ya. Oleh karena itulah, maka agar seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raihlah ketakwaan. Karena Allah berjanji dalam surah At-Tahrim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Ketika orang ini diberi musibah masalah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan musibah masalah itu karena apa?
hukuman dari Allah kepada orang itu akibat dosa-dosanya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah turun bala, ujian, cobaan, penderitaan, kanyeri, kafiri kecuali karena dosa. Dan tidak terangkat itu bala, musibah kecuali dengan taubat. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Musibah datang karena dosa, termasuk masalah, problem, trouble, kesulitan. Ada masalah yang membuat kita mumet, depresi, stres. Termasuk apa? Termasuk masalah itu datang dari orang terdekat kita. Istri kita yang selama ini taat, tiba-tiba membangkang. Anak yang biasanya menurut, tiba-tiba melawan. Pembantu yang biasanya selalu melaksanakan instruksi, tiba-tiba mengecewakan kita. Bahkan kendaraan yang kita tunggangi walaupun masih bagus, mahal, ada trouble. Kenapa? Mungkin bocor. Karena kalau bocor ban mah mau baru mau lamanya keluar dari toko herang mencrang kene bisa bocor. Bannya bisa bocor. Atau nyenggol mobil orang bermasalah. Itu problem. Itu muskilah, itu kesulitan. Dan mungkin saja itu hukuman dari Allah atas dosa kita. Sehingga berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "In asaitullah fara'aitu athara dhalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa khadimi wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melakukan dosa, dampak buruk dosa itu ternyata terasa kepada akhlak istriku, anak-anakku, pembantuku, bahkan binatang tungganganku, kendaraanku. Istrinya mendadak membuat kita sumpek sebagai suaminya, anak-anak juga membuat kita ini kecewa, pembantu, bahkan kendaraannya. Karena apa? Karena itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Agar dosa-dosa kita itu terhapus dengan kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperih tadi. Ma min muslimin asabahu hamun, wala haznun, wala nasbun, wala adhan, hatta syauka yushakuha, illa kaffarallahu bihi khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa keresahan, kegelisahan, atau kesedihan, atau kelelahan, kecapean, atau kesakitan, wala sakmun, wala maradun, atau pokoknya sakit fisik ataupun psikis. Bahkan sampai ada duri yang melukai kulitnya, tidaklah semua itu menimpa seorang muslim kecuali Allah hapuskan dosa-dosa dari orang tersebut karena musibah tadi. Itu apa hukuman atas dosa? Orang itu melakukan maksiat, dosa, ditunggu tobatnya tidak, tapi Allah ingin menghapus dosa orang itu, dikasih penderitaan. Termasuk di antara penderitaan itu problem, masalah dalam kehidupan. Dari aspek apapun. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah,
jalan keluar pertama dari semua musibah, dari semua masalah yang terjadi antara kita dengan pasangan hidup kita, istri atau suami, dengan anak-anak, dengan pembantu, dengan kendaraan, dengan tetangga, dengan kawan, dengan siapapun. Solusi pertama, introspeksi. Cari kesalahan dosa yang kita lakukan, tobatlah dari hal itu, tingkatkan ibadah kepada Allah itu wujudnya tak ada di ketakwaan, maka Allah akan berikan solusi. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, solusi dari masalah. Jadi ketika kita berdosa, Allah hukum kita. Salah satunya diberikan masalah. Apapun masalah itu. Mungkin clash antara kita dengan sesama, dengan orang terdekat. Ya, agar kita tidak nyaman. Merasa ham dan hazan. Ham dan hazan ini intinya ketidaknyamanan perasaan. Walaupun dengan sebab yang berbeda. Kalau ham, itu karena perkara yang belum terjadi tapi dikhawatirkan terjadi. Sehingga kita gelisah, kita khawatir, kita takut. Kalau huzn atau kesedihan, ketidaknyamanan hati karena perkara yang sudah terjadi. Sudah terjadi akhirnya kita sedih. Mungkin dihina orang, dicaci orang, difitnah orang, digibahi orang, atau dizolimi orang. Fisik kita tidak luka, tercacal, terboncel, terbared-bared asan, tapi hati yang terluka. Sedih, huzn. Siapa yang memberikan itu? Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat kamu itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat kita tertawa, Allah berikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kita tertawa. Kalau Allah ingin membuat kita menangis, Allah berikan kita masalah, kesedihan, musibah, menangis. Allah yang bikin itu. Nah, termasuk apabila kita berdosa, Allah berikan azab. Berupa apa? Berupa masalah. Maka solusi pertama agar masalah itu cepat hilang dari diri kita, tobat dari dosa, dari maksiat, introspeksi. Ini ada masalah apa ini? Ada dosa apa yang pernah saya lakukan? Oh, ini cepat tobat, tingkatkan ibadah, itu ketakwaan, Allah berikan jalan keluar. Orang-orang yang tadinya nyebelin, Allah rubah hatinya menjadi nyenengin. Orang yang tadinya membuat kita sumpek, Allah rubah hatinya, merubah sikapnya sehingga melakukan hal yang membuat kita kembali tenang dan lapang, happy dan bahagia. Sesuai dengan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh masalah yang dihadapi. Jadi ketakwaan memudahkan kita dalam segala urusan. Itu pertama. Kedua, ketakwaan memudahkan kita ketika kita membutuhkan solusi. Jalan keluar dari masalah yang menghimpit kita, yang membebani kita. Itu yang kedua tuh. Dimudahkan oleh Allah dalam hal itu. Dalam mencari solusi. Ketiga, ketakwaan menyebabkan kita dimudahkan dalam hal mencari rezeki. Salah satu pintu pembuka rezeki adalah takwa. Siapa yang bilang? Allah. Dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 30, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Orang yang diberikan barokah dari langit dan bumi berupa rizki yang melimpah. Itu karena keimanan dan ketakwaan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, tentang salah satu wujud nyata, aplikasi pengamalan nyata dari ketakwaan, yaitu minta ampunan kepada Allah, istighfar. Begitu istighfar yang termasuk salah satu amalan ketakwaan yang real dan nyata, Allah gampangkan rezekinya. Lihat dalam surah Nuh, Allah menyatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Mintalah ampunan kalian kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa akibatnya? Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang mengundang rahmat, mengundang rizki. Dengan hujan tanah jadi gembur. Dengan hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dengan hujan tumbuh-tumbuhan pun menjadi tumbuh dengan sebaik-baiknya. Kemudian melahirkan keuntungan bagi manusia. Daunnya dibikin lalap, dibikin sayur, buahnya bisa dimakan. Kemudian menciptakan lingkungan yang asri, teduh dan bersih udara. Kan gitu kan? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian karena istighfar kalian harta-harta yang melimpah dan anak-anak. Ini efek dari istighfar. Makanya dibaca yursilis sama, bukan yursilu tapi yursili. Yursilis sama 'alaikum midrara. Terus wa yumdidkum, tidak wa yumdidukum. Apa maknanya? Dalam bahasa Arab, yursili, yumdid itu disebut dengan sebutan fi'il yang jazm. Kenapa dia jazm? Karena sebagai fi'il jawab dari faqultu astaghfiru. Beristighfarlah kalian. Ini disebut fi'il syarat. Lalu jawabnya yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum. Jawabnya adalah yursil sama yumdid, dijazmkan. Dan ini ada hubungan sebab akibat. Karena istighfar kamu, akibatnya Allah akan turunkan hujan. Karena istighfar kamu, akibatnya Allah akan limpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Itu semua rizki itu. Sumber dari kehidupan yang dijalani oleh manusia. Pokoknya pintu rizki dari segala arah terbuka karena istighfar. Dan istighfar salah satu di antara wujud ketakwaan. Berdasarkan hal itu, Imam Hasan al-Basri pernah didatangi oleh orang. Orang ini curhat, wahai imam, paceklik lama terjadi.
Air kering, tumbuh-tumbuhan mati, hewan juga banyak yang mati, kita kelaparan. Minta solusinya gimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyaklah kamu istighfar, minta ampun. Pergi aja orang itu. Datang lagi yang kedua. Wahai Imam, saya sudah berusaha mencari harta, mencari rezeki. Tesirikna kata orang Sunda mahnya. Sampai dug hulu pet nyawa, suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, itu mencari rizki, all out mengerahkan segala macam kemampuan, nggak dapat juga, gimana nih caranya? Kata Imam Hasan Al-Basri, coba banyak-banyak istighfar. Oke, dilaksanakan oleh orang itu. Datang orang yang ketiga. Datang curhat ke Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya sudah lama nikah tapi saya nggak dikarunia anak juga. Kalau sudah berobat ke sana kemari berupaya sedemikian rupa. Istri saya nggak hamil juga. Apa kata Hasan Al-Basri? Coba kamu perbanyak istighfar. 3 kesulitan yang berbeda, 1 solusi yang sama, yaitu apa? Istighfar. Setelah 3-tiganya berlalu, murid-murid Imam Hasan Al-Basri bertanya. Yang pertama, keluhannya ini engkau suruh istighfar. Kedua, keluhannya yang lain lagi engkau suruh istighfar. Ketiga, beda lagi. Istighfar juga kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidakkah kalian mendengar Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ Ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berfirman, istighfar kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan. Tadi solusi pertama, paceklik tuh. Kedua, Allah akan limpahkan harta-harta yang banyak. Ini solusi bagi masalah kedua tuh, kemiskinan. Nyari harta ke sana kemari nggak dapat juga. Karena dia terlalu menitik beratkan kepada ikhtiar hissi tanpa mempedulikan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi itu ikhtiar dalam bentuk real nyata. Kerja, mencari ke sana kemari. Nggak dapat. Ikhtiar syar'inya nih istighfar dan berdoa. Tidak nih. Padukan dua-duanya. Yang ketiga nggak punya anak. Sama. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan berikan anak-anak yang banyak kepada kalian. Jadi ini Al-Quran. Perintah Allah, kalau kalian ingin diberi hujan, istighfarlah. Kalau kalian ingin kekayaan, istighfarlah. Kalau kalian ingin punya anak, istighfarlah. Sebagai ikhtiar syar'i. Dan Allah yang selanjutnya mengatur bagaimana kehidupan orang tersebut. Makanya ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah inni tazawwajtu walam yurzaq li walad. Hai Rasulullah, aku sudah lama menikah. Tapi tidak punya anak juga. Apa kata Nabi SAW? Fa'aina anta min kathratil istighfar was sadaqah. Kenapa? Kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah. Ayo perbanyak istighfar dan sedekah. Akhirnya fa'ala. Dilaksanakanlah oleh orang itu, akhirnya dia punya anak sampai 9 tuh, bayangkan. Istighfar dan sedekah termasuk salah satu di antara wujud dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lihat, ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi menjelaskan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah dimudahkannya rizki. Baik rizki berupa harta, uang, termasuk rizki berupa anak tadi. Ataupun rizki berupa hujan yang turun, berupa lingkungan yang asri.
berupa taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir, sungai airnya untuk kehidupan manusia, itu semua Allah janjikan kepada orang yang mengaplikasikan ketakwaan dalam bentuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Inilah poin yang ketiga, akan dimudahkan bagi orang yang bertakwa dalam hal apa? Rizki. Yang pertama dimudahkan semua urusan. Yang kedua dimudahkan dalam mencari solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga juga dimudahkan dalam hal apa barusan? Rizki. Sebaliknya, kalau orang jauh dari ketakwaan artinya dia terjerumus ke dalam dosa, maksiat. Baik maksiat karena mengabaikan perintah Allah ataupun karena melanggar larangan Allah. Kata Imam Az-Zahabi, maksiat karena dua penyebabnya. Karena mengabaikan perintah, ada perintah tidak dilaksanakan dosa, itu maksiat. Atau dilaksanakan tapi ala kadarnya, asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, itu juga maksiat loh. Karena apa? Karena Allah berfirman, khudhil kitaba biquwwah. Ambil kitab Al-Quran dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh loh, benar-benar. Laksanakan. Kalau dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya, dosa karena melanggar ayat ini. Coba lihat sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Karena sholatnya asal-asalan. Tidak sungguh-sungguh. Sahun ini, lalai ini karena dia bukan tidak melakukan sholat. Tapi asal-asalan. Semaunya, ala kadarnya, tidak sungguh-sungguh. Akhirnya ngelamun dalam sholatnya. Tidak khusyuk di dalam sholatnya. Tidak benar niatnya. Alladzina hum yura'un. Ria dia, sahun dia. Ancamannya wail tuh. Demikian juga dalam segala hal. Mengabaikan perintah, dosa. Melanggar larangan juga dosa. Salah satu efek dari dosa adalah diberikan kesulitan tuh. Tadi sudah dijelaskan dosa berefek menimbulkan masalah. Istrinya menjadi membangkang, anak-anaknya jadi tidak nurut, hamba sahaya atau pembantunya jadi nyebelin, kendaraannya juga bermasalah bagi dia. Perkataan Fudail bin Iyad tadi diambil dari pengalamannya, in asaitullah fara'aitu dzalik fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak dari kemaksiatanku itu kepada akhlak istriku, anak-anakku, bahkan kendaraan tungganganku ikut mogok tuh. Diberikan trouble, masalah, muskilah yang menyulitkan kita. Termasuk dampak dari dosa dan maksiat dipersulit dalam hal rizki. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda, innar rajula la yuhramu rizquhu min dzambin yusibuhu. Seseorang rizkinya terhalang karena dosa yang dia lakukan. Dipersulit tuh dalam hal memperoleh rizkinya. Karena apa? Karena dosa. Karena maksiat yang dilakukannya. Oleh karena itulah maka kalau kita ingin dipermudah rizki kita oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sandarkan diri kita hanya kepada ikhtiar zahir yang hissi. Kerja terus menghabiskan waktu. Tapi perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar.
Allah persulit rizkinya tuh. Tapi kenapa banyak orang kafir durhakanya nggak ketulungan tapi kok rizkinya mengalir terus. Padahal hadis menyatakan seseorang rizkinya terhalang karena dosa. Tapi kok orang kafir yang dosanya sangat besar rizkinya lancar terus. Dijawab oleh para ulama di antara Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan hadis ini khusus untuk orang muslim loh. Kalau orang kafir diberi kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas di dunia, itu istidraj. Tipu daya dari Allah. Dari segi apa tipu dayanya? Dia bermaksiat durhaka, kafir kepada Allah, tapi tetap merasa dapat anugerah dalam bentuk rizki. Pangkat, kekuasaan, jabatan. Semua Allah limpahkan di tengah dosanya yang sangat besar. Dan semua yang Allah berikan kepada dia hanya menambah dosa-dosa. Coba kalau orang kafir diberikan kekayaan, dipakai apa? Dipakai dosa maksiat. Diberikan kekuasaan, dipakai melakukan kezaliman. Ya. Dan seterusnya. Itu tambah dosa, tambah dahsyat azab dan siksanya kelak yang akan dia terima alami di alam kubur, apalagi di hari kiamat nanti. Adapun orang muslim, Allah sayang. Allah nggak mau orang muslim mati dengan membawa dosa tanpa diampuni. Makanya kalau umpamanya seorang muslim mukmin berdosa kepada Allah, Allah tunggu tobatnya agar Allah bisa mengampuni dosanya. Kalau ternyata tobat yang ditunggu itu tidak kunjung tiba, orang itu tetap tidak tobat, sementara Allah ingin tetap menghapus dosanya, Allah berikan musibah. Allah berikan kesulitan, termasuk kesulitan dalam harta atau rizkinya. Allah tahan jatah rizkinya karena dosa yang dilakukan. Dengan semua kesulitan itu Allah hapus dosa-dosanya. Kalau mau mati, gak ada lagi umpamanya waktu untuk bertobat, untuk menghapus dosa-dosanya. Sedangkan Allah sayang kepada dia, tidak mau dia mati menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Maka di akhir hayatnya Allah berikan kesulitan, penderitaan kepada dia di saat kematiannya. Allah berikan penderitaan saat sakaratul mautnya. Susah matinya. Dan itu teralami oleh Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku sampai nggak tega melihat keadaan Nabi SAW. Beliau mengalami penderitaan sebelum matinya 2 kali lipat dibanding umumnya orang. Beliau meminta sewadah air, dia masukkan kedua tangannya, diusapkan ke wajahnya sambil menyatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakar. La ilaha illallah, ternyata mati tiada sakar. Amr bin As radhiyallahu an mau mati. Itu penderitaannya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, ya Bapak, dulu ketika engkau segar bugar sehat pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas mau mati. Aku ingin bertanya kepada dia, apa yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Agar dia menjelaskan, menerangkan penderitaan yang dia alami ketika sakaratul maut kepadaku. Dulu engkau pernah berkata begitu. Engkau sekarang sedang mengalami, engkau soleh, engkau cerdas, engkau sakaratul maut. Apa yang kau rasakan sekarang? Apa kata Amr bin As? Ya bunaya, wahai anakku. Seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk dengan jarum-jarum yang panas.
dengan besi-besi yang runcing dan panas. Dan ketika aku menghisap nafas seorang-orang, aku menghisap ribuan jarum yang beracun. Kebayang sakitnya, menderita. Sampai akhirnya mati. Ini kisah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu berisi tentang masalah ruh, alam kematian, alam sakarat, alam kubur sampai alam akhirat ya. Pokoknya namanya juga tadzkirah, artinya peringatan kepada kita ya. Agar kita bersiap menghadapi itu. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa orang-orang soleh kadang-kadang kematiannya diperberat, diberikan penderitaan. Karena Allah ingin menghapus dosa orang itu dengan penderitaan di akhir dari kehidupan. Dengan penderitaan itu terhapus dosa-dosa yang tersisa sehingga pergi menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Yang tersisa hanyalah pahala. Adapun orang kafir, semua kebaikan-kebaikannya itu Allah balas di dunia. Orang kafir suka melakukan kebaikan. Menolong orang, peduli, berjiwa sosial. Kan gitu ya. Allah balas di dunia. Dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan kesehatan. Dengan apapun yang dia bisa dia buat dia happy di dunia. Allah berikan. Bila di akhir hayat menjelang kematiannya masih ada kebaikan yang belum dibalas di dunia, maka Allah entengkan, ringankan kematian. Matinya tidak disertai dengan penderitaan, dengan sakaratul maut yang hebat. Enteng, kadang tersenyum. Dan itu balasan atas kebaikan tersisa yang belum dibalas selama hidupnya di dunia. Sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Yang tersisa apa? Dosanya. Babak belur aja di alam kubur tuh. Orang-orang yang hidup menyangka ini hidupnya tenang, senyum, mudah. Ditulis aja di kuburannya di nisannya RIP. Tahu apa RIP? Rest in peace. Istirahat dalam damai. Karena ketika matinya kelihatan tenang. Disangkanya di sana istirahat, padahal babak belur di alam kubur. Nah, jadi salah satu di antara efek buruk dari dosa dipersulit segala-galanya, termasuk apa? Rizkinya. Dan itulah dampak buruk dari dosa sebagai lawan dari ketakwaan. Jadi poin ketiga, agar kita hidup serba mudah dalam mencari rizki, memperoleh rizki adalah ketakwaan. Ketakwaan membuat hidup ini mudah, enteng dalam segala urusan. Dalam hal memperoleh solusi dari masalah yang kita hadapi. Termasuk dimudahkan dalam hal mendapatkan apa tadi? Rizki. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ketakwaan menyebabkan kita juga dimudahkan dalam hal. Ini nih yang tak kalah pentingnya. Dalam hal memahami ilmu. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah memahami ilmu. Pertama, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencari ilmu. Soklah setiap ada undangan atau apa pengumuman pengajian atau Masjid Al-Mukarramah ini tidak terlalu besar. Tapi untuk ngaji seperti itu terlalu besarnya. Banyak tempat-tempat yang kosong. Kebayang kalau tempat yang lebih besar di ukhuwah gitunya. Meren kelihatan tambah sedikit. Nggak tahu akhwat apa lebih sedikit apa lebih banyak. Atau lebih kurang sama.
Biasanya akhwat itu lebih banyak ya, Tang. Ya, lebih banyak dalam hal ngaji, walaupun lebih banyak juga yang ke nerakanya. Nanti itu lain kali dibahas. Kenapa? Setiap pengajian akhwat lebih penuh, tapi tetap lebih banyak yang kemana? Ke neraka. Nanti lain kali. Bukan sekarang saatnya dibahas. Akhwat sudah deg-degan bisa dibahas. Tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk bisa belajar. Diberi kesibukan. Diberi penghalang. Diberi keinginan untuk belajar tapi nggak bisa. Karena sibuk ada urusan lain. Karena sakit. Karena macam-macam. Atau tidak diberi keinginan. Ada pengumuman. Hadiri kajian di Masjid Al-Mukarramah jam sekian. Ustadznya si fulan. Materinya diignore. Paling isi nama apapun judulnya isinya mah 2. Menyuruh melakukan berbuat baik, melarang dari kejelekan dengan penyajian yang menyindir. Kan gitunya, itu kesimpulan akhir dari semua pengajian. Udah tahu lah, makanya nggak perlu hadir. Karena dianggap isinya sindiran. Padahal Ustaz tidak bermaksud menyindir, kenal gentenya. Tahu juga tidak. Hanya menyampaikan ayat dan hadis. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Orang fasik ketika memperoleh nasihat dia tersinggung. Orang mukmin ketika memperoleh nasihat dia merenung. Itu aja bedanya. Ada nggak orang yang benci kepada ustadz hanya karena ustadz itu dianggap usil, bawel, menyindir kesalahan mereka? Banyak. Tersinggung, bukan merenung. Sehingga banyak ustadz yang tetuah terdosa tapi dicaci maki. Lewat komen-komennya ya, umpamanya ada penggalan ceramah ustadz. Samenit di TikTok, di Reel, di Instagram, pokoknya di media sosial, lihat komennya. Selalu ada yang negatif, artinya selalu ada. Dan seterusnya. Dan itu menguntungkan bagi ustadz, dosanya itu berkurang karena celaan orang-orang terhadap dirinya. Jadi intinya tidak semua orang diberi keinginan untuk belajar. Ada yang diberi keinginan untuk belajar, tidak diberi kemampuan untuk menghadiri majelis-majelis kajian. Ada yang diberi keinginan, diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, finansial untuk datang-datang. Tapi dibodohkan, dibeletkan, susah paham. Macam-macam tuh. Kenapa? Karena syarat dimudahkannya seseorang untuk memahami ilmu tidak terpenuhi. Yaitu apa? Ketakwaan. Siapa yang takwa Allah akan mudahkan dalam memahami ilmu, mencari ilmu, kesempatan untuk belajar. Allah mudahkan. Ini jaminan Allah dalam Al-Quranul Karim. Lihat di antara dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan furqan kepada kamu. Secara bahasa, furqan itu pembeda. Yang bisa membedakan antara hak batil, benar dengan salah, yang lurus dengan yang bengkok, sunnah dengan bid'ah, yang manfaat dengan yang madarat. Itu yang bisa membedakan itu disebut furqan, dan itulah ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, hanya dengan ilmu. Itu furqan itu maksudnya ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah kasih ilmu kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan
hapuskan dosa-dosa kalian, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian tuh. Jadi ayat ini memberikan jaminan siapa yang bertakwa Allah akan berikan ilmu. Maknanya Allah akan mudahkan kalian di dalam memahami ilmu. Allah beri hidayah kalian untuk semangat dalam belajar. Allah berikan kepada kalian kesehatan, kesempatan, waktu luang agar kalian tidak terhalang untuk menghadiri majelis ilmu. Allah berikan ketenangan batin dan kejernihan berpikir untuk memahami ilmu. Akhirnya apa? Mudah dia dalam memahami ilmu. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Artinya Allah akan memudahkan kalian dalam mencari ilmu. Berdasarkan hal itu dulu para ulama belajar, proses belajar yang mereka lakukan selalu diikuti oleh berbagai macam aktivitas ibadah dan amal soleh serta kebaikan. Ada sebuah kutaib itu kitab kecil. Judulnya apa? Hilyatul Talibil Ilm. Perhiasan bagi para pencari ilmu. Apa isinya? Salah satu di antaranya adalah dalam satu bab diberi judul Talibul Ilm wa Tahajjud wa Qiyamil Lail wa Shaumin Nawafil. Hubungan antara penuntut ilmu dengan qiyamul lail dan saum sunnah. Artinya apa? Artinya setiap pencari ilmu itu wajib membarengi usahanya dengan bangun di malam hari, tahajud, dan siangnya saum. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Itu yang menyebabkan Allah mempermudah dia di dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena semua itu wujud ketakwaan. Ketakwaan diaplikasikan dalam bentuk ditingkatkan kualitas, kuantitas dari ibadahnya. Tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Dan ini wujud nyata dari ketakwaan. Apa akibatnya? Dosa-dosanya digugurkan. Fikirannya dijernihkan. Allah berikan taufik dan hidayah. Lalu apa yang terjadi? Dia dimudahkan untuk mencari ilmu, memahami ilmu. Maka kebersihan hatinya menyebabkan hatinya terang benderang untuk bisa memahami ilmu. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah mengajarkan satu hadis. Kalau ahli hadis mengajarkan satu hadis itu gak cukup 1-2 kali pertemuan. Itu harus beberapa kali pertemuan satu hadis saja. Kalau kita mah 10 hadis cuma 10 menit beres. Karena dangkalnya ilmu kita. Kalau para ahli hadis, ini ada hadis. Matannya begini. Hadis ini terima dari si fulan. Si fulan dari si fulan. Terus sampai ke sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Siapa si fulan A ini? Oh ini begini, gini. Hidupnya di zaman anu ya. Gurunya anu, muridnya anu, karakternya begini. Si B begitu. Terus satu rawi aja bisa berjam-jam menjelaskannya itu. Itu baru satu rawinya, belum sanadnya, belum isinya. Jadi panjang. Beliau menjelaskan satu hadis. Semua muridnya menulis kecuali ada satu. Dia perhatikan tapi tidak menulis. Ditegur pemuda itu, yang lain menulis kenapa kamu tidak? Dia bilang saya sudah hafal semua di luar kepala. Satu kali diterangkan langsung terekam tuh. Ya percaya Imam Malik, coba terangkan lagi semua yang saya jelaskan. Diterangkan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, tidak ada yang kelewat. Luar biasa ini pemuda. Sampai Imam Malik menyatakan, Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran
fala tudfi'hu bidzulumatil maksiyah. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Siapa pemuda ini? Ternyata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ketakwaan menyebabkan Allah mempermudah orang itu untuk memahami ilmu. Makanya zaman baheula mah ilmu yang dicari langsung diaplikasikan dalam bentuk amal. Dan itu yang menunjang dia, mensupport dia untuk bisa lebih memahami ilmu melebihi dari yang lainnya. Sebaliknya, lawan dari ketakwaannya itu dosa dan maksiat, itu menghalangi untuk meraih ilmu. Orang yang ahli maksiat diajak belajar, dah mungkin tuh. Diiming-imingi, yuk habis ngaji kita ngabaso, saya traktir. Baso mah tuh gampang. Gak mau dia, tidak diberi hidayah. Karena dosa dan maksiatnya berat. Ibarat nih, secara fisik seseorang gemuk, banyak lemaknya gitu ya, badannya berat melebihi 1 kuintal gitu, diajak olahraga, dah mungkin tuh, pewe dia, mager dia, bawaannya orang yang gemuk seperti itu apa coba? Ngemil ya, sambil ucang angge, sambil berbaring, itu bawaannya. Diajak hayu gerak, berat, dipaksa juga, apalagi lari. Jangankan lari, jalan juga tuh berat bagi dia tuh. Kenapa? Beban dari fisiknya, badannya terlalu berat. Ada lemak berlebih ya, kolesterol pasti meningkat ya. Kemudian darah tinggi, kemudian asam urat. Haroream we. Dan dipaksa gitu begitu mah tuh mugen, nagen, haben, nagen gitu. Begitu juga orang yang jiwanya dikotori oleh dosa, oleh maksiat. Dah berat dibawa ibadah tuh. Berat dibawa ngaji itu. Coba yang gemuk tadi digusur ke gym. Kamu hayo naik treadmill. Jalan minimalnya gitu ya. Berat bagi dia. Baru beberapa detik udah ngos-ngosan. Karena memang jantungnya, kardionya juga nggak kuat ya enggak. Apalagi harus lari, harus sprint. Wah, bisa pingsan dia. Jiwa juga begitu tuh, yang berat oleh dosa dan maksiat dibawa ibadah ada berat tuh. Mugen weh. Jadi orang yang dosa tidak diberi hidayah oleh Allah untuk mau belajar, enggak. Kalau toh mau belajar enggak maksimal, coba oke lah mau saya ke gym treadmill, paling speed nanti 3 atuh. Atau eta mah jalan santai, merenya dikasih 5, kecepatan ngos-ngosan. Ya maksimal, walaupun lumayan ya teh, 3 oge, tibatan ngagoler. Nah, kalau toh dia ingin serius bersungguh-sungguh, dia terkena penyakit hese apal gancang poho. Makanya dosa menghalangi seseorang, menyulitkan seorang dalam belajar, dalam memahami ilmu. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, inni la ahsibu idza nasya ar-rajulu ma alimahu bi dzambin yusibuhu. Aku yakin kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dia ketahui, itu pasti karena dosa yang pernah dia lakukan. Dosa itu menyebabkan kita lupa terhadap ilmu yang pernah kita fahami, yang pernah kita pelajari, yang pernah kita hafal. Lupa. Nih Imam Syafi'i yang tadi itu kecerdasannya di atas rata-rata karena ketakwaannya. Suatu saat beliau mau menulis sebuah kitab. Bahan ini sudah ada di kepala, tinggal ditulis.
bleng saya lupa. Tuh kenapa ya saya lupa begini. Curhat beliau ke gurunya. Gurunya namanya Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah berdosa, sudah maksiat. Tobat kamu, jauhi maksiat. Karena ilmu ini cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang maksiat. Jadi kelupaan yang dialami oleh Imam Syafi'i terhadap ilmu itu karena dosanya. Beliau merenung dosa apa? Ingat, beliau tanpa sengaja melihat seorang wanita yang akan naik ke untanya, tersingkap betisnya, beliau langsung berpaling istighfar. Tidak sengaja kan? Nah itu yang menyebabkan lupa nanti. Akhirnya beliau istighfar bertobat. Dan kisah ini beliau abadikan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita dapat dalam sebuah kitab judulnya Diwanus Syafi'iyah. Kumpulan syair Imam Syafi'i. Beliau menyatakan syakautu ila waqi su'a hifdi. Farshadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi kita lihat dosa maksiat sebagai lawan dari ketakwaan mempersulit orang tersebut untuk memahami ilmu. Sebaliknya, ketakwaan berupa ibadah, amal soleh, taubat, menjauhi dosa, istighfar. Itu wujud nyata dari ketakwaan mengakibatkan Allah mempermudah kita di dalam memahami ilmu, dalam belajar. Inilah poin yang keempat, kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah mudah ketika apa? Belajar. Ketika memahami ilmu. Sudah 4 poin ya, kemudahan yang Allah berikan. Pertama, kemudahan dalam semua urusan. Kedua, kemudahan dalam mencari solusi ketika memperoleh masalah. Ketiga, kemudahan dalam hal mencari rizki. Keempat, kemudahan dalam hal belajar. Poin tuh, memahami ilmu. Kelima, dan ini inti dari semuanya. Kita belum membahas, lalu apa itu takwa? Belum itu. Pokoknya masih menjelaskan kemudahan yang Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa. Baru 4 poin. Kelima ini inti nih. Ya, inti dari seluruh kemudahan yang ingin kita peroleh dalam hidup ini. Apakah yang kelima ini? Kelima ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Supaya penasaran. Gitu ya, karena waktunya sudah lebih dari yang semestinya dan saya juga sudah di-cut dengan diberinya kertas pertanyaan ya. Cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan. Ini juga sudah terlalu banyak. Apakah kita bisa menjadi salah satu wasilah kebaikan ketika kita mengingatkan seorang yang sedang dalam kondisi imannya lagi buruk? Iya, bisa dinasihati, diberikan wejangan, dituntun, yuk kita ngaji, yuk kita konsul ke orang yang berilmu. Iya, bisa menjadi wasilah. Karena hidayah tetap Allah yang berikan. Iya, tapi kita berusahalah ya. Mungkin kita menjadi perantara turunnya hidayah Allah kepada seseorang. Karena nasihat kita, karena penjelasan kita, orang menjadi memperoleh hidayah. Dan itu luar biasa. Berkata Rasul SAW kepada Ali, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Hai Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada orang lain melalui dirimu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memperoleh
unta merah. Unta merah itu mahal sekali ya, kebanggaan orang Arab. Kalau Allah memang belum menghendaki fulan tersebut untuk bertobat, fulan tersebut apakah tidak akan terpengaruh dengan segala usaha orang di sekitarnya yang berusaha mengingatkannya? Mungkin. Allah menyatakan, apakah kamu ingin memberikan cahaya kepada orang yang buta? Kamu ingin menuntun dengan suara kepada orang yang tuli? Akan bisa. Kalau orang itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Tapi yang jadi masalah kita tidak tahu apakah orang itu dikunci hatinya oleh Allah atau tidak. Yang penting kita berusaha menyampaikan. Dengan menyampaikannya saja itu sudah dapat pahala ya. Mau diturut mau tidak, mau taat mau tidak, orang itu mau memperoleh hidayah karena nasihat kita atau tidak, bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan sebagaimana firman Allah, wa ma 'alar rasul illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Urusan hidayah urusan Allah. Jangan sampai ini mah susah dapat hidayah, percuma didakwahi. Enggak boleh begitu. Si Fir'aun saja ya, kurang gimana bejat. Tetap Allah utus Musa dan Harun. Padahal Allah tahu nggak bahwa Fir'aun itu tidak akan tobat? Tahu, tapi tetap ikhtiar. Dan ikhtiar itu sekaligus ujian, sekaligus perjuangan, sekaligus pengorbanan bagi para utusan Allah tersebut. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan di grup WA keluarga yang masih bermudah-mudahan men-share wanita buka aurat, berita-berita yang kurang manfaat dan lain-lain. Apa kita keluar atau tetap di grup dengan terus memposting nasihat-nasihat meski diabaikan? Pertama ya, kalau keberadaan kita manfaat dan tidak memberi madarat kepada kita, tetaplah. Mungkin umumnya orang tidak memperoleh manfaat, tapi ada 1-2 orang yang memperhatikan. 1-2 orang memperoleh hidayah dari 100 orang itu luar biasa. Walaupun hanya 1 orang nggak apa-apa ya. Kecuali kalau kita yakini keberadaan kita di sana hanya madarat tanpa ada manfaat, keluar dari grup itu. Tapi kalau masih bisa memberi manfaat dan tidak memberi madarat kepada kita akibat postingan-postingan itu, maka kita lakukan yang terbaik. Kalau umpamanya ada kiriman wanita terbuka aurat, kan kita bisa hapus minimal di HP kita ya. Syukur apabila kita menjadi admin. Admin kan bisa menghapus semua postingan yang dikirim oleh member kan. Lalu tetapkan aturan di grup ini, dilarang memposting yang kayak begini dengan bahasa yang santun. Jika kita masih lalai dalam beribadah, lalu kita menyadarinya, apakah perlu kita sholat tobat? Misal karena seringnya terbangun sholat subuh telat, apa harus sholat tobat? Yang penting tobat, walaupun tidak sholat tobat. Karena tidak ada syarat tobat itu harus sholat tobat, tidak ada. Para ulama ikhtilaf tentang ada tidaknya sholat tobat. Sebagian menyatakan ada, sebagian tidak. Hadisnya sama. Siapa orang berwudu, kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu tobat, maka Allah akan terima tobatnya. Sebagian ulama menyebut itulah sholat tobat, sebagian ulama menyatakan itu adalah sholat syukrul wudu. Jadi wudu, baguskan wudunya, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat syukrul wudu. Lalu setelah itu tobat. Maka Allah akan terima tobat. Ya. Bagaimana tips agar suami dan istri bisa memperbaiki perkara ibadah secara bersamaan jika suami sudah sering diingatkan tapi masih lalai? Ngaji bareng. Kalau ada pengajian yuk ngaji bareng-bareng. Gitu. Terus di rumah nonton bareng, nobar. Tapi yang ditonton bukan dangdut atau film. Nobar ceramah.
Nih kita buka YouTube, yuk kita dengar ini. Ustadznya ini, materinya ini. Selama ustadznya benar, materinya sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan yang kita butuhkan, maka iya. Jangan pilih ustadz yang pelawak. Isinya ngelawak walaupun ngelantur. Hanya membuat kita tertawa. Isinya kisah-kisah fiktif sekedar untuk membuat orang tertawa dengan ceramah. Itu nggak ada manfaat ya. Cari yang membahas ilmu secara benar-benar. Apakah kemudahan untuk mencari ilmu terbatas untuk ilmu agama saja? Tidak, semua ilmu ya. Asal ilmu itu manfaat. Untuk ilmu dunia apa bisa juga? Bisa. Terutama ilmu dunia yang bermanfaat. Tah eta untuk kehidupan manusia seperti kedokteran. Iya, bisa. Ustadz, apa solusinya jika ART, asisten rumah tangga ya, pembantu gitu, rada beken ini. Apa solusinya jika ART sering pinjam uang untuk pinjol? Nggak boleh dikasih. Untuk pinjal dan bangkeling. Sudah dinasihati tapi seperti itu terus. Ana khawatir jika memberi pinjaman termasuk membantu dalam kemaksiatan. Ta'eta, ta'awun alal ithmi wal udwan. Ini dilarang. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tahu itu haram, riba haram, dosa. Kita bantu. Setelah selesai, lunas, pinjam lagi. Terus pinjam lagi kita untuk melunasinya. Setelah lunas, pinjam lagi. Dia terus dalam dosa riba. Kita bantu. Maka itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Ya. Tidak boleh membantu orang untuk melunasi hutang yang ada ribanya. Baik pinjol, bank emok, bank keliling, atau yang sejenisnya. Bank-bank konvensional. Kecuali bila orang itu sebelum dia tahu haramnya meminjam dengan ada bunga, dia pinjam. Lalu ngaji. Setelah ngaji tahu itu haram. Dia takut dosa. Dia ingin segera bebas, ingin tobat dan ingin segera bebas. Nah tapi gak bisa melunasi langsung karena gak ada uang. Boleh kita bantu. Setelah kita bantu lunas, nanti nyicil ke kita tanpa bunga, dia benar-benar berhenti. Kalau orang tersebut pinjam untuk melunasi pinjol karena tobat, karena takut dosa, kita bantu. Kita lunasi cicilan ke kita tanpa bunga atau kita bebaskan. Karena dia ingin benar-benar tobat dan lepas dari dosa, kita bantu. Itu ta'awun alal birri wat taqwa. Tapi kalau dia meminjam kepada kita tanpa berniat tobat, setelah lunas, pinjam lagi dengan yang lebih besar. Tadinya 3 juta. Setelah lunas, 5 juta. Pinjam lagi, lunas lagi, 10 juta. Orang yang prestasinya bagus dalam melunasi hutang, biasanya ditawari lagi, ya enggak? Dengan yang lebih besar. Yang begini mah jangan dibantu. Membantunya berarti ta'awun alal ithmi wal udwan. Tidak boleh. Bolehkah meminjam barang dari majelis taklim? Barangnya hasil dari donasi jamaah majelis taklim. Contohnya apa ya? Misal ini, meminjam walkie-talkie, layar dan lain-lain. Apakah harus izin dari semua jamaah? Kalau barang tersebut inventaris panitia atau yayasan dan digunakan untuk keperluan itu, ya boleh. Kalau nggak boleh untuk apa tuh ya? Umpamanya walkie-talkie. Semua panitia dikasih agar memudahkan komunikasi ya. Umpamanya ada yang di tempat parkir, ada yang di luar di resepsionis, ada yang di mihrab untuk memonitor CCTV atau sound system, ada yang di sini. Komunikasi lewat walkie-talkie, break gitu, bisa di copy kan gitu ya.
Harus bilang dulu enggak, karena itu untuk itulah itu digunakan. Kecuali untuk kepentingan pribadi, ya harus itu seizin orang yang berwenang, ya. Kalau untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan kegiatan yang memang diperuntukkan untuk itu, maka boleh. Tidak harus izin ke semua jamaah. Umpamanya kameramen ngumumkan, jamaah saya minta izin kameranya mau dipakai ngerekam ya. Nggak perlu itu mah ya. Kepada para penyumbang kamera, mohon izin saya mau pakai kameranya untuk ngerekam. Nggak perlu. Boleh nggak menyewakan barang tersebut oleh majelis taklim tersebut? Nah, umpama kita punya sound system. Kemudian disewakan kepada orang yang ngaji. Terus bayar. Untuk apa? Untuk maintenance. Karena ini butuh biaya pemeliharaan. Biaya perbaikan kalau ada kerusakan. Biaya inden itu. Ya. Dan itu menjadi wewenang yayasan yang memiliki hak terhadap barang-barang ini sebagai amanah dari jamaah. Ya boleh. Sound system kita juga suka disewa oleh orang lain untuk pengajian. Selama acaranya benar, kalau ada yang mau dangdutan, mau nyewa nggak boleh. Karena itu ta'awun alal itsmi wal udwan. Terakhir ya. Bila seorang istri menulis surat diawali dengan basmalah, kemudian menyatakan berlepas diri dari suaminya. Apakah itu sudah talak? Dan apakah perceraian dengan khulu ada berlaku rujuk? Pertama, kalau si istri menyatakan saya berlepas diri dari kamu. Apakah itu maksudnya khulu? Tergantung niatnya. Dia ngomong begitu maksudnya apa? Kalau maksudnya memang menuntut gugatan cerai, khulu tadi, yaitu khulu. Walaupun suaminya saya nggak mau menceraikan kamu. Tapi istrinya kekeh. Bisa mengajukan khulu ini ke pengadilan. Jadi tidaknya cerai, pengadilan hakim nanti yang akan memutuskan setelah melihat keterangan dari kedua belah pihak. Kalau alasannya syar'i, suaminya ini tidak menunaikan tugasnya atau kewajibannya kepada istri atau KDRT yang istri tidak ridho akan hal itu, hakim akan mengabulkan gugatan ini. Kalau alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya tidak syar'i gitu, ya bisa aja didamaikan. Tidak jadi khulunya ya. Jadi kalau si istri menyatakan saya berlepas diri dari kamu dengan niat khulu, menggugat cerai ya, maka ya itu khulu. Apakah ada rujuk? Tidak bisa rujuk kalau khulu. Bisa kembali lagi? Bisa, tapi dengan akad baru. Umpamanya nih seorang wanita sudah nggak tahan dengan suaminya. Hak dia sebagai istri nggak dipenuhi, hak nafkah lahirnya dan batinnya. Atau melihat si suaminya ini melanggar larangan Allah, mabuk, judi, zina, atau mengabaikan perintah Allah. Dia tidak sholat, dia tidak saum Ramadan. Sudah diingatkan berkali-kali, tidak, maka dia ajukan gugat cerai, boleh. Kalau alasan seperti itu syar'i. Lalu setelah dia mengajukan khulu, iddahnya hanya 1 bulan. Tidak 3 bulan. Dan selama iddah nggak bisa rujuk. Ternyata setelah 1 bulan si suaminya berubah. Dia tobat. Dia taat. Semua perintah Allah dilaksanakan. Semua yang Allah larang jauhi. Terus istrinya ingin kembali. Suaminya juga mau kembali. Boleh? Boleh. Tapi dengan akad baru. Dengan akad pernikahan baru. Persis seperti awal. Ya. Ada akad, ada mahar, ada wali, ada saksi, sudah. Nah itu boleh. Kalau sudah akad lagi berarti dia dianggap suami istri baru yang belum pernah bercerai. Dengan akad baru ini. Nah jadi selama masa iddah nggak boleh rujuk.
Kalau mau kembali bisa, tapi dengan akad yang baru ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah cukup. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.